Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini kita dapat mengerti dan memahaminya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita masih melanjutkan tentang peta pikiran. Di akhir pelajaran nanti kalian dapat menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Peta pikiran yang tepat. Selanjutnya kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan yang detail. Anak-anakku sekalian, Ibu akan mengulas kembali tentang pelajaran minggu lalu. Masih karena di dalam peta pikiran harus mengetahui kalimat efektif, harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kosakata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Apa ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itu kalimat efektif dan ciri-cirinya. Dari kalimat itu, juga kalian harus mengetahui tentang kata baku. Pengertian kata baku adalah secara umum sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata tidak baku adalah nasihat, apotik, cuman, gubuk, jadwal. Itu contoh kata yang tidak baku. Dari contoh kata tadi, contoh kata bakunya adalah nasihat jadi nasihat. Apotik di kata bakunya adalah apotek. Cuman di kata bakunya cuma. Gubuk menjadi kata bakunya gubuk. Dan jadwal kata bakunya adalah jadwal. Nah, itu contoh dari kata tidak baku dan kata baku. Selanjutnya, di dalam pembuatan peta pikiran, kalian harus mengerjakan dengan menggunakan kalimat efektif dan menggunakan kata baku tersebut. Kalau kalian menemukan, nanti harus kalian pahami seperti itu. Nah, mari kita buka halaman 100. Ibu contohkan di halaman 100, yaitu di sana ada wacana yang berjudul BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Kalian bisa baca sendiri ya wacananya. Nah, mari kita lihat ke halaman 101. Di halaman 101 ada peta pikiran BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Nah, kita gunakan kata apa? Mengapa? Siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi, apa BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi? BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Jadi, di kata apanya adalah BM Dia mengambil naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah. Mengapa? Karena naskah asli proklamasi yang dibuang dinilai BM Dia memiliki sejarah tinggi. Siapa yang mengambilnya? BM Dia. Bagaimana?
Dia mengambil naskah asli dari tong sampah lalu menyimpannya. BM dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada negara melalui Presiden Soeharto. Kapan? Diambil ketika persiapan proklamasi kemerdekaan RI diserahkan pada tanggal 19 Mei 1992. Di mana? Disimpan di negara Indonesia, yaitu di Arsip Nasional. Itu adalah contoh dari peta pikiran. Nah, itu sudah ada kalimat efektifnya dan kalimat kata bakunya. Bagaimana? Kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, kalian tugasnya adalah di halaman 120 dan 123. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.